Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku, kiranya kita semua berada dalam keadaan baik. Kita akan merenungkan kisah Alkitab tentang rumah duka yang diubah menjadi rumah suka oleh kuasa Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kasih, kami akan merenungkan firman-Mu. Maka dari dalamnya biarlah kami memperoleh pegangan untuk kehidupan kami sehari-hari. Khususnya ketika kami mengalami berbagai peristiwa dan kejadian yang membuat kami bersedih dan berduka dalam hidup ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 9 ayat 18 dan 19 serta 23 sampai 26 menceritakan kisah tentang seorang kepala rumah ibadat yang meminta tolong agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan membangkitkan anaknya yang baru saja meninggal. Di dalam kisah yang paralel menurut Injil Markus dan Lukas, maka kita mendapati bahwa nama kepala rumah ibadat itu adalah Yairus dan anaknya seorang perempuan yang berumur 12 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus pada waktu itu, maka Alkitab berkisah bahwa rumah itu telah dipenuhi oleh orang-orang yang meratap, bahwa musik-musik kedukaan telah dimainkan di rumah itu. Sebagai seorang kepala rumah ibadat, tentu Yairus adalah seorang yang terkenal. Dan banyak orang yang kemudian datang untuk menunjukkan bela sungkawa mereka, menunjukkan rasa duka mereka. Sehingga di rumah itu ada banyak isak tangis, ada banyak ratapan. Di rumah itu ada musik-musik yang menjadi musik-musik kedukaan. Sehingga suasana duka begitu terasa di rumah tersebut. Dan Alkitab kemudian mengatakan di dalam ayatnya yang ke-24 dan ayat 25. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Saudara-saudariku, kehadiran kuasa Tuhan telah mengusir kesedihan dari rumah itu. Isak tangis, kesedihan, duka cita, musik-musik yang menyayat hati telah diusir keluar dari rumah itu. Tuhan memegang anak perempuan Yairus dan membangkitkannya kembali. Maka ada sukacita yang besar. Anak Yairus telah hidup. Ada kegembiraan, ada harapan yang dimiliki oleh Yairus bersama-sama dengan keluarganya kembali. Ada banyak kesedihan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersedih ketika keluarga atau teman kita meninggal dunia. Kita sedih karena kita tidak bisa berbuat banyak untuk mereka pada saat ini. Kita bersedih ketika kita harus terpisah oleh jarak dan tempat dengan orang-orang yang kita rindukan. Karena kita harus berada di rumah pada saat ini. Kita bersedih ketika kita merasa sepi dan sendiri. Kita merasa sedih ketika kita berada di rumah bersama-sama dengan keluarga kita, tetapi suasana tidak menyenangkan. Ketika hubungan kita dengan anak-anak di rumah terasa penuh dengan ketegangan. Ketika ada begitu banyak beban dan pekerjaan yang mesti kita jalani dan kita merasa suami atau istri kita tidak bisa memahami kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersedih, bukan dalam hidup ini. Saudara-saudariku, apakah Anda percaya bahwa kuasa Tuhan juga terjadi dalam rumah Anda atau tempat tinggal Anda pada saat ini? Mohonlah kepada Tuhan agar Ia menunjukkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengusir kesedihan dan rasa duka yang kita alami dengan semangat dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan kita ke depan. Bahwa di dalam semua peristiwa dan pengalaman hidup yang membuat kita bersedih dan terluka, menangis dan meratap, Tuhan tidak tinggal diam. Dia datang dengan kuasa-Nya, memegang tangan kita dan memberikan kita harapan, membangkitkan kita untuk sebuah kehidupan yang lebih berpengharapan. Jangan larut dalam kesedihan dan duka kita, namun perhatikanlah cara Tuhan yang memelihara dan merawat kita. Perhatikanlah cara Tuhan yang melindungi kita dalam masa-masa ini. Perhatikanlah cara Tuhan ketika Ia bertindak untuk terus menguatkan setiap kita dan keluarga, teman dan sahabat kita dimanapun mereka berada. Dan biarlah kita mau terus memohon pada Tuhan, kuasa itu terjadi dalam hidup kita dan kita alami terus menerus sepanjang waktu.
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada saat ini. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita di masa pandemi ini, baik karena keluarga mereka meninggal karena COVID maupun bukan. Kita doakan Tuhan menguatkan mereka. Kita berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, mari berdoa untuk setiap orang yang merasa kesepian atau sedih karena tak dapat bertemu dengan keluarga dan sahabat mereka dan merasa berat menjalankan PSBB maupun juga stay at home atau isolasi mereka. Kita doakan. Untuk pokok doa terakhir, kita berdoa untuk setiap anggota keluarga dalam menjalani masa di rumah saja yang tidak selalu mudah. Ada ketegangan atau konflik yang bisa terjadi. Kita doakan biarlah kiranya kuasa Tuhan yang menolong setiap kita untuk memulihkan kehidupan bersama keluarga. Kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Allah yang Maha Kasih, tak selamanya hidup kami penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Ada kejadian-kejadian yang dapat membuat kami merasa sedih dan berduka. Namun Tuhan, biarlah kami mau ingat bahwa Engkau berkuasa untuk menggantikan duka cita kami menjadi harapan dan kekuatan. Biarlah kami tidak berlarut-larut dalam kesedihan kami, sehingga kami kehilangan tenaga dan semangat untuk menjalankan hidup ini. Melainkan Tuhan, Kaulah yang membangkitkan, yang memulihkan semangat dan harapan kami. Sertai setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami, di tempat-tempat perawatan kami pada saat ini. Agar apapun yang kami alami dan jalani, kami percaya, bahkan kami melihat, kami mengalami kuasa-Mu ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.